Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di acara podcast Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon yang selama ini sudah terbilang sangat lama sudah tidak ada lagi podcast ya. Jadi saya rasa mungkin kalian sudah sangat merindukan acara ini. Dan pada kesempatan hari ini, alhamdulillah di sore yang cerah ini, di suasana yang membahagiakan ini, kita ditemani dengan 3 Sri Kandi ya, dari SLI Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon, yakni kandidat calon ketua SLI untuk periode 2021-2022 ya. Masya Allah. Dan untuk mengawali acara ini, saya akan memperkenalkan salah satu demi satu dari masing-masing calon ini. Yang pertama ada Suci Rahmawati dari Prodi PBA, Pendidikan Bahasa Arab, semester 5. Yang kedua ada Eva Lilis Solehatun dari Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5. Dan yang terakhir ada Ati Latifah dari Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 3. Nah, gimana nih kalau misalkan kita tanya-tanya mereka untuk kesiapannya menjadi calon ketua Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon? Tentunya kalian penasaran kan? Jangan sampai nanti ketika mereka sudah menjadi ketua, menjabat, ternyata mereka tidak punya kesiapannya baik yang cukup. Oleh karena itu, saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya, dari Teh Suci. Kira-kira gimana kesiapan untuk mencalonkan diri sebagai ketua Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon periode 2021-2023 ini? Mengenai kesiapan, sebelumnya saya memperkenalkan lagi ya sahabat. Selamat sore sahabat literasi. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah. Kalau ditanya mengenai kesiapan tentang ketua Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon. Kalau mengenai kesiapan, siap tidak siap? Ya harus siap. Kalau misalkan terpilih gitu, misalkan terpilih juga harus memberikan pesan yang baik untuk anggota-anggotanya, kemudian menjadikan bukan hanya sekedar pemimpin tapi juga leader yang baik untuk anggota-anggotanya. Luar biasa. Kalau untuk calon selanjutnya, ini calon ketua ya, bukan calon yang lain. Teh Eva, gimana kesiapannya untuk menjadi calon ketua SLI? Apa saja kiranya yang sudah disiapkan? Selama ini saya berusaha untuk selalu menyiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan saya gitu. Ya. Entah itu menjadi ketua dalam UKM SLI, entah itu dengan hal-hal yang lain gitu. Makanya ketika saya dipilih untuk menjadi calon kandidat ketua SLI periode 2021 dan 2023, saya sudah menyiapkan beberapa hal yang harus disiapkan, diantaranya visi dan misi dan juga program-program yang akan saya jalankan ke depannya. Dan untuk calon yang terakhir, Teh Ati, gimana kesiapannya untuk menjadi calon ketua SLI? Baik, sebelumnya seperti Kak Suci tadi ya, saya mau perkenalkan diri dulu sekilas. Saya Ati Latifah dari Prodi HKI Hukum Keluarga Islam IAIC semester 3. Kalau dibilang kesiapan ya kayak kesiapan sebenarnya kurang siap ya. Jadi siap nggak siap gimana ya? Karena ntar dulu gini kan ini partnernya yang 2 kandidat yang lain ini kakak tingkat gitu kan. Dari semester 5 sedangkan saya semester 3 gitu, baru kemarin gitu kan. Dan dan saat ini juga saya kan masih jadi anggota nih di SLI gitu. Jadi kok tiba-tiba dipilih menjadi kandidat calon ketua SLI. Jadi tapi ya udah bismillah, insya Allah
Jika dipercaya. Ya, jika dipercaya, ya pasti akan memberikan yang terbaik dan menyiapkan yang terbaik untuk program SLI yang lebih baik lagi. Luar biasa. Tepuk tangan. Untuk diri sendiri ya. Nah, untuk menjadi calon ketua SLI kan tentu tidak hanya modal nekat, modal mau, modal niat, modal bismillah. Iya kan? Karena ketua itu merupakan salah satu jabatan yang diamanahkan, yang tentu harus dipertanggungjawabkan. Yap. Nah, untuk kedepannya kira-kira apa sih tujuan kalian jika sudah menjadi atau terpilih menjadi ketua SLI selanjutnya? Bisa diceritakan atau disebutkan apa saja visi atau misi yang sudah kalian siapkan untuk mensukseskan atau memajukan SLI agar menjadi UKM yang jauh lebih maju lagi, yang berjaya di laut, di udara, di Masya darat. Allah. Kira-kira apa? Mulai coba dari Teh Ati dulu. Oh, coba dibalik ya. Ya. Oke, saya buka primbon nggak apa-apa ya. Silakan. Ya karena kan segala sesuatu itu perlu dipersiapkan ya, termasuk ini tadi menyiapkan visi dan misi, juga program kerja tentunya ya. Yang pertama melihat dari pribadi diri saya, karena dari pertama masuk sampai detik ini yang ada di tengah-tengah mahasiswa ini itu pada kurangnya minat baca gitu ya, kurangnya minat baca. Nah, jadi saya punya inisiatif buat punya visi misi itu menumbuhkan minat baca di kalangan mahasiswa, terutama juga menumbuhkan minat kunjung ke perpustakaan. Nah, perpustakaan sendiri dong Kak tentunya. Kita kan perpustakaannya sepi banget nggak sih? Perpustakaan kampus. Oh iya dong pasti. Karena kebanyakan itu dari mahasiswa kayak malas gitu loh Kak berkunjung ke perpus. Mending ke warung. Gitu kan. Iya, kadang di HP aja deh gitu. Memang sih zaman sekarang ada literasi digital ya kayak ada literasi digital, ada banyak jurnal-jurnal online gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan daya minat kunjung ke perpus kampus kita itu semakin berkurang gitu. Jadi saya punya visi dan misinya seperti itu, menumbuhkan minat baca, menumbuhkan minat kunjung ke perpus, juga menjadikan mahasiswa YIC itu yang kutu buku. Zaman dulu banget itu ya peribahasa. Kutu buku itu kayak gemar membaca gitu ya. Jadi dijadikan mahasiswa YIC itu mahasiswa yang kutu buku, yang benar-benar mau baca gitu. Terus yang mungkin ada terobosan yang mau saya bikin itu one day one quotes. One day one quotes. Ya, jadi setiap hari buat quotes. Terutama mungkin di UKM literasi ya, kita dimaksimalkan di anggotanya itu minimal 1 hari dari perjalanan kesehariannya dia, rutinitas dia dari bangun tidur sampai malam itu kan pasti ada yang hal-hal baru yang ditemuin. Nah, itu nanti kita mau sharing apa nih quotes hari ini gitu. Quotes of the day. Iya. Quotes of the One day. day one quotes gitu. Quotes of the day ya. Luar biasa. Betul. Itu aja sih sebagai kecil ya, nanti selanjutnya rahasia deh. Siap. Kalau selanjutnya Teh Eva, gimana nih visi dan misinya selama kedepannya menjadi ketua SLI? Jadi kalau visi itu kan garis besarnya ya mewujudkan mahasiswa IAIC itu yang tinggi apresiasinya dan ekspresif gitu terhadap dunia literasi gitu. Jadi tidak cuek terhadap literasi gitu tuh, melek literasi. Dan untuk misinya ada 2. Yang pertama, menyalurkan minat dan bakat mahasiswa IAIC dalam bidang literasi dan berorganisasi dalam UKM ini. Terus yang keduanya, menciptakan kegiatan yang relevan dan berkualitas yang mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap dunia literasi. Jadi sebisa mungkin nanti UKM SLI itu bukan hanya dikenal di dunia kampus IAIC, tapi juga di luaran dikenal gitu masyarakat. Kalau misalkan contoh Programnya, kegiatannya sudah disiapkan. Masya Allah. Rahasia nggak? Udah bisa. Oh bisa, oh gitu. Beberapa di antaranya ya, mungkin ada sedikit kesamaan sama Mbak Ati tanpa disengaja ini ya. Jadi nggak janjian nih Nggak kita ya? Oh, janjian. nggak dong. Rahasia. Rahasia ini. Masing-masing punya visi misi dan program yang berbeda.
Nah ini untuk yang pertama itu kayak kunjungan ke perpustakaan, tapi bukan hanya perpustakaan kita, tapi perpustakaan di luar juga gitu. Dan mengunjungi rumah baca yang ada di daerah sekitar Cirebon. Apalagi kan beberapa anggota SL itu ada yang punya rumah baca sendiri gitu. Nah kita kunjungi sebagai ajang silaturahim dan mempererat tali ukhuwah gitu. Dan terus yang keduanya mengadakan perlombaan karya literasi setiap 1 semester. Jadi supaya ada peningkatan mutu gitu ya. Salah satunya kan dengan pengadaan lomba gitu. Selanjutnya membuat perpustakaan mini di ruang podcast ini kan Basecamp SL ini. Tapi kayak gimana gitu tuh, kayak belum ada ruang yang cozy, yang enak buat baca gitu ya. Padahal kan ini Basecamp SLI gitu tuh. Pengen gitu tuh ada perpustakaan mini di sini yang dibentuk sedemikian rupa, yang cozy, yang enak buat kita baca gitu. Nanti bagaimana perpustakaan kampus? Nah itu nanti maksudnya ini supaya kita lebih nyaman gitu tuh. Supaya kita lebih nyaman ada di Basecamp ini miliknya kita gitu tuh. Bisa. Kalau misalkan dengan visi tadi Teh Hati kan sama ya, untuk salah satunya meningkatkan minat kunjung. Kira-kira ada bedanya nggak dari visi Anda berdua? Kalau yang Mbak Ati kan tadi Ada lebih ya, ditekankan beda ya? ke perpustakaan kampus ini. Kalau saya gitu, bukan hanya perpustakaan sini, tapi juga perpustakaan di luar gitu, di ruang baca yang lain. Ya. Gitu bedanya. Nah, calon yang terakhir, Teh Suci. Calon Nah, Calon untuk visi dan apa? misinya apa Teh yang bisa disampaikan, yang sudah disiapkan? Yang sudah disiapkan ini butuh pemikiran yang keras. Masya Allah. Masya Allah. ngeri banget ini nih. Sedikit berbeda ya, tapi intinya masih sama gitu tujuannya. Kalau dari Suci sendiri, visinya itu untuk mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berliterasi dalam atau di era digital ini. Tidak dapat dipungkiri ya Kak. Ya, ya. Itu teknologi itu sudah meluas gitu, sudah banyak sekali kan dunia teknologi digital itu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi digital itu visinya. Kemudian dari misinya kita dari UKM SL ini ingin mengajak dan mengenalkan dunia literasi dalam lingkup mahasiswa. Ya tadi seperti Teh Ati bicara mengungkapkan bahwa mahasiswa itu kurang banget dalam Minat baca. Jadi Betul kita banget. kenalkan dulu nih, literasi itu apa sih itu? Bukan hanya sekedar membaca, menulis gitu ya kan, tapi banyak literasi itu. Kemudian setelah kita mengenalkan dunia literasi, baru kita ajak mereka untuk berkarya, menciptakan sesuatu yang dapat dikenang gitu. Salah satunya? Mungkin bisa buku, kemudian buku juga bukan hanya buku sekedar buku tok, buku bisa puisi, ya kan, bisa cerpen, banyak sekali Kak karya-karya dalam dunia literasi itu. Itu misi yang pertama. Kemudian yang kedua, memperluas jaringan kerjasama dan penyebaran informasi. Jadi kita bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas literasi lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa minat baca dan berkarya dengan memanfaatkan teknologi digital. Luar biasa sekali. Teknologi digital. Cukup mungkin. Luar biasa, Masya Allah. Visi dan misinya dari 3 kandidat ini sangat luar biasa. Ya, kayaknya kita patut tunggu bagaimana ke depannya. Nah, untuk selanjutnya, SLI itu kan selama 1 periode ini sudah banyak sekali program yang sudah berjalan. Antara lain seperti tadarus buku, kemudian podcast nih, kemudian ada menulis buku one year one book. Nah, nanti untuk kedepannya kira-kira program apa saja nih, program unggulan dari kalian nih yang bisa ditawarkan untuk sahabat literasi semua yang kiranya bisa lebih memajukan lagi SLI. Tapi nanti jangan dijawab ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi karena banyak sekali iklan, Masya Allah, luar biasa mencibun. Kita akan kembali lagi setelah ini, tetap di podcast Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon. Ciptakan sejarahmu dengan tulisanmu.